Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Melia Yosita. Kali ini kita di mata kuliah metode penelitian bisnis dengan topik bahasan desain penelitian. Nah, untuk desain penelitian ini, kita akan lebih berfokus kepada desain penelitian itu sendiri dan apa saja sih elemen desain penelitian. Yuk langsung kita bahas aja satu persatu demi membantu kalian nih dalam menyusun proposal skripsi atau skripsi. Tapi terlebih ke penelitian ya. Desain penelitian atau research design. Desain penelitian itu adalah sebuah blueprint atau rencana penelitian yang berisikan pengumpulan hingga pengukuran data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut ini beberapa keputusan yang harus ditentukan oleh peneliti terkait dengan desain penelitian. Yang pertama ada strategi penelitian yang akan dilakukan, misalnya apakah ingin melakukan eksperimen, survei, atau studi kasus. Yang kedua, sejauh mana penelitian dikendalikan oleh peneliti. Yang ketiga, ada lokasi penelitian. Yang keempat, tingkat analisis. Dan yang terakhir, ada aspek temporal seperti waktu. Nah, kualitas desain penelitian itu bergantung pada kehati-hatian peneliti dalam memilih alternatif desain penelitian yang disesuaikan dengan tujuan, pertanyaan penelitian, dan kendala lainnya seperti akses terhadap data, waktu, hingga dana. Oke, untuk selanjutnya, peneliti juga harus menentukan nih, pendekatan penelitian mana yang akan dilakukan. Apakah ingin termasuk penelitian kuantitatif, atau kualitatif, ataupun kombinasi atau metode campuran antara keduanya atau mixed method. Kemudian, peneliti juga harus nih menentukan tujuan penelitian atau purpose of the study. Yang pertama, yaitu ada yang dinamakan tujuan penelitiannya eksploratif. Nah, penelitian ini dilakukan saat belum banyak atau tidak ada penelitian dalam bidang tertentu sebelumnya, sehingga peneliti tidak terlalu banyak memiliki pengetahuan awal mengenai topik tersebut. Tujuan penelitian eksplorasi adalah untuk memformulasikan masalah agar lebih jelas, mengidentifikasi alternatif tindakan yang akan dicapai, membangun hipotesis, dan menentukan variabel untuk penelitian selanjutnya. Bagaimana nih dengan deskriptif? Kalau deskriptif adalah penelitian yang dilakukan saat peneliti sudah mengetahui faktor atau variabel untuk mengukur suatu objek. Namun, dia belum mengetahui nih hubungan antara faktor atau variabel tersebut. Peneliti sudah memiliki detail informasi dari objek yang diteliti, sehingga mampu membuat pertanyaan dan hipotesis penelitian yang spesifik. Bagaimana dengan yang kausal? Kalau kausal, penelitian ini dilakukan saat peneliti sudah memahami penelitian terdahulu yang membahas hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis. Tujuan penelitian kausal adalah untuk memahami variabel mana nih yang menjadi penyebab atau cause dan variabel mana yang menjadi akibat atau efek, serta untuk melihat sifat hubungan antar variabel penyebab dan variabel akibat baik secara positif maupun secara negatif. Untuk selanjutnya kita beralih lagi ke elemen desain penelitian. Ini yang biasanya ada di bab 3, di bab metode penelitian. Untuk yang di pertemuan kali ini kita akan fokus terhadap yang merah-merah aja ya. Yang pertama ada research strategi riset. Yang kedua ada tingkat keterlibatan atau campur tangan peneliti, extent of researchers interference, ada study setting, ada unit of analysis, dan time horizon. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, ada yang dinamakan strategi penelitian. Bagian ini akan membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menentukan strategi penelitian berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, akses terhadap data, dan kendala waktu penelitian. Ada beberapa strategi penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti nih, bergantung dari penelitian yang dilakukannya. Yang pertama ada yang dinamakan eksperimen. Tujuan eksperimen adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat atau kausalitas antar beberapa variabel penelitian, sehingga dia tidak terlalu cocok untuk digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian eksplanatori dan deskriptif. Eksperimen dalam penelitian manajemen bisnis dapat menggunakan kelompok responden dengan menggunakan perlakuan yang berbeda untuk melihat respons terhadap suatu topik. Lalu gimana nih dengan yang survei?
Kalau survei adalah suatu sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau mengenai orang-orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, perilaku, dan sikapnya seperti wawancara dan observasi yang terstruktur. Metode survei ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian eksploratory dan deskriptif. Biasanya, dalam penelitian manajemen bisnis, metode survei digunakan untuk penelitian dengan tema keputusan konsumen, kemudian kepuasan konsumen, kepuasan kerja, penggunaan layanan kesehatan, sistem informasi manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang dinamakan etnografi, yaitu strategi penelitian yang berhubungan dengan aspek antropologi, di mana peneliti melakukan observasi, dokumentasi, dan terlibat langsung dengan budaya objek penelitian. Wawancara dan kuesioner dapat pula digunakan nih untuk mengumpulkan data dalam penelitian etnografi. Kemudian yang selanjutnya masih di dalam strategi penelitian ada yang dinamakan case study atau studi kasus. Kalau studi kasus itu berfokus kepada pengumpulan informasi mengenai objek yang spesifik, aktivitas serta kejadian tertentu seperti unit bisnis atau organisasi. Tujuan strategi penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan objek penelitian dengan menganalisis realita. Hipotesis juga dapat dibangun dalam strategi penelitian studi kasus ini. Kemudian ada lagi yang dinamakan teori dasar atau grounded theory, merupakan strategi penelitian yang bersifat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Alat utama dari strategi penelitian ini adalah theoretical sampling, coding, dan constant comparison. Dan yang terakhir ada yang dinamakan action research, yaitu strategi penelitian yang biasanya digunakan oleh konsultan yang ingin menginisiasi proses perubahan dalam suatu organisasi. Peneliti mulai dengan masalah yang sudah teridentifikasi, melakukan pengumpulan data yang sesuai untuk menyediakan solusi permasalahan yang dinamis. Kemudian, solusi tersebut diimplementasikan dan efeknya akan dievaluasi, didefinisikan, serta didiagnosis. Proses ini akan terus dilakukan hingga permasalahan tersebut selesai. Oke, untuk aspek kedua, kita menentukan tingkat keterlibatan peneliti atau extent of researcher interference with the study. Ada dua tingkat keterlibatan peneliti. Yang pertama adalah saat peneliti tidak mengintervensi data. Yang kedua, saat peneliti mengintervensi dari data tersebut. Jika jenis penelitian adalah untuk melihat hubungan antar variabel atau correlational study, maka penelitian dilakukan dalam lingkungan yang alami, sehingga tingkat keterlibatan atau campur tangan peneliti bersifat sangat rendah, atau dapat disebut juga tidak mengintervensi data. Begitu pula sebaliknya, jika penelitian adalah untuk melihat hubungan sebab akibat, cause and effect relationship study, maka tingkat keterlibatan atau campur tangan peneliti bersifat tinggi, atau dapat disebut juga peneliti mengintervensi data. Untuk selanjutnya, peneliti juga harus menentukan nih study setting atau setting penelitian tersebut. Ada dua jenis study setting. Yang pertama ada contrived setting dan yang kedua ada non-contrived setting. Kalau contrived setting adalah penelitian ini dilakukan dalam lingkungan yang tidak sebenarnya terjadi. Contohnya melalui eksperimen atau laboratorium kan dikondisikan. Kemudian kalau non-contrived setting yaitu penelitian dilakukan dalam lingkungan yang alamiah. Contohnya melalui observasi atau studi lapangan. Jangan lupa juga nih, kita harus menentukan yang dinamakan unit of analysis. Siapa sih sebenarnya yang kita jadikan objek penelitian? Apakah berupa individu? Apakah berupa diets? Apakah berupa kelompok, organisasi, divisi, hingga industri? Unit analisis ini mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data dilakukan. Dengan kata lain, siapa sebenarnya objek penelitian yang dimaksud? Jika individu, peneliti tertarik untuk melakukan pengumpulan data dari setiap individu sebagai objek penelitian. Jika diets, peneliti tertarik untuk melakukan pengumpulan data dari satu atau beberapa interaksi antar individu sebagai objek penelitian. Jika kelompok, peneliti tertarik untuk melakukan pengumpulan data dari suatu kelompok sebagai objek penelitian. Begitu pula dengan organisasi, divisi, dan industri.
Dan jangan lupa yang paling penting adalah peneliti harus menentukan waktu pelaksanaan atau time horizon. Jadi penelitian ini dilakukannya satu kali dalam waktu yang sama pengambilan datanya atau berkali-kali dalam time period yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan satu kali dalam satu periode waktu, baik hari, minggu, bulan, hingga tahun, untuk menjawab penelitian disebut sebagai cross-sectional study. Contohnya, peneliti ingin mendapatkan data mengenai pialang saham antara bulan April hingga Juni tahun 2020 untuk melihat persepsi mereka terhadap pasar saham yang fluktuatif. Data tersebut hanya dikumpulkan pada periode itu saja, tidak dimundurkan dan tidak dimajukan, dan diambil hanya satu kali. Namun, berbanding terbalik dengan yang dinamakan longitudinal study. Longitudinal study adalah penelitian yang dilakukan dalam beberapa periode waktu tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contohnya, peneliti ingin mengumpulkan data per 3 bulan atau per triwulan selama 2 tahun ke depan untuk mengetahui pola pembelian konsumen yang berada dalam 4 wilayah yang berbeda. Data tersebut dikumpulkan dalam beberapa waktu yang berbeda pula. Jadi kalau cross-sectional itu dikumpulkan dalam satu waktu, longitudinal biasanya dikumpulkan dalam beberapa tahapan periode waktu. Untuk memudahkan, biasanya di bagian metode penelitian itu kita menampilkan tabel seperti ini. Sebelum dijelaskan ke dalam narasi, pendekatannya kita yang mana? Apakah kuantitatif, kualitatif, campuran, tujuannya, strategi, tingkat keterlibatan, setting, unit analisis, dan waktu pelaksanaan. Peneliti dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi atau tema penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, dan jangan lupa harus menyertakan alasan dan justifikasi mengapa memilih jenis penelitian tersebut. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.